Tuhanku adalah uang. Alasan kenapa mayoritas masyarakat Cina tidak beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di balik kemajuan ekonomi dan teknologi yang luar biasa, ada satu fenomena menarik, sekaligus mengundang tanda tanya dari negeri tirai bambu. Mengapa mayoritas masyarakat Cina tidak beragama? Bahkan, banyak yang dengan terang-terangan mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah uang. Sebuah pernyataan yang terdengar mengejutkan, namun merepresentasikan realitas sosial yang tak bisa disangkal dari sebagian besar masyarakat urban di Cina. Sejak revolusi kebudayaan yang dipimpin oleh Mao Zedong pada tahun 60-an, ateisme negara secara resmi dijadikan fondasi utama ideologi bangsa. Komunisme versi Cina yang dibawa oleh Partai Komunis menolak eksistensi agama sebagai candu masyarakat, sebuah pandangan yang diadopsi dari Karl Marx. Dari situlah, generasi demi generasi tumbuh dalam sistem yang menyingkirkan spiritualitas dari ruang publik. Agama bukan hanya tidak diajarkan, melainkan secara sistematis dipinggirkan dan diawasi ketat. Anak-anak di sekolah diajarkan bahwa keberhasilan dan kesejahteraan adalah hasil kerja keras, bukan doa. Tokoh-tokoh spiritual tidak dikenalkan dalam buku pelajaran. Yang dipuja bukan nabi atau wali, melainkan ilmuwan, insinyur, dan tokoh ekonomi. Lambat laun, pandangan dunia masyarakat pun terbentuk, bahwa hidup adalah perjuangan material, dan satu-satunya tujuan utama adalah mencapai stabilitas ekonomi, serta pengakuan sosial. Dalam konteks seperti ini, uang bukan hanya alat transaksi, tetapi menjadi simbol keberhasilan dan kekuasaan. Masyarakat dibentuk untuk menilai orang lain berdasarkan seberapa besar kekayaannya, bukan seberapa dalam iman atau amalnya. Maka tak heran jika muncul istilah satir uang adalah Tuhan, karena memang uanglah yang paling menentukan posisi sosial seseorang di masyarakat Cina modern. Hal ini diperparah dengan tekanan hidup yang tinggi, terutama di kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai. Biaya hidup yang melambung tinggi, persaingan kerja yang ketat, dan sistem sosial yang kejam membuat masyarakat lebih sibuk mengejar penghasilan daripada mencari makna hidup. Waktu untuk merenung, beribadah, atau mencari Tuhan terasa seperti kemewahan yang tidak bisa dinikmati semua orang. Bahkan dalam acara pernikahan, pemakaman, dan perayaan budaya, spiritualitas digantikan dengan ritualisme formalitas. Banyak generasi muda Cina yang tidak tahu lagi doa-doa tradisional, bahkan terhadap ajaran nenek moyang mereka seperti Taoisme dan Konfusianisme. Mereka hanya mengikuti tradisi sebagai bagian dari kebiasaan sosial, bukan karena keyakinan akan Tuhan atau kehidupan setelah mati. Meskipun ada sebagian minoritas yang beragama, seperti umat Islam dari etnis Uighur dan Hui, atau umat Kristen yang beribadah secara diam-diam di gereja bawah tanah, mereka tetap hidup dalam tekanan dan pembatasan. Pemerintah Cina sangat sensitif terhadap gerakan keagamaan karena dianggap bisa mengganggu stabilitas politik. Inilah sebabnya agama dianggap sebagai hal yang rawan dan sering disensor. Akar dari sekularisme ekstrem ini juga didukung oleh narasi nasionalisme. Pemerintah menanamkan kebanggaan bahwa rakyat Cina tidak membutuhkan agama asing untuk maju. Mereka menekankan bahwa kebangkitan ekonomi dan kekuatan geopolitik Cina tidak perlu ditopang oleh nilai-nilai spiritual. Inilah yang menciptakan semacam kebanggaan ateistik di kalangan masyarakat kelas menengah. Menariknya, ada juga kelompok kecil yang mulai mempertanyakan kekosongan hidup mereka. Di tengah kemewahan, teknologi, dan pencapaian, banyak yang mengalami kekeringan batin. Beberapa orang mulai melirik kembali ke agama-agama dunia, terutama agama yang bisa menjawab pertanyaan eksistensial seperti Islam dan Kristen. Namun gerakan ini masih sangat kecil dan terbatas ruang geraknya. Islam, khususnya, pernah memiliki jejak panjang di Cina melalui jalur sutra. Banyak masjid tua yang masih berdiri, namun kini hanya jadi artefak sejarah. Komunitas Muslim mengalami tekanan dari sisi budaya, bahasa, dan hak beragama. Tapi tetap saja, Islam tetap bertahan sebagai cahaya kecil di tengah kegelapan sekularisme negara besar ini. Fenomena ini harus kita lihat sebagai bentuk peringatan juga bagi umat Islam di negara lain, termasuk Indonesia. Ketika materialisme dan cinta dunia sudah menjadi tujuan utama hidup, maka agama mulai tersisihkan.
Ketika akal manusia dianggap lebih tinggi dari wahyu Tuhan, maka manusia mulai merasa tak butuh lagi kepada Sang Pencipta. Slogan "Tuhanku adalah uang" bukan hanya slogan kosong, tapi cermin nyata dari sistem nilai yang dipegang oleh sebagian besar masyarakat modern. Bukan hanya di Cina, tapi juga mulai menjalar ke belahan dunia lain. Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan hal yang sama terjadi dalam diri kita dan generasi kita berikutnya? Ketika sebuah bangsa membangun peradabannya hanya di atas fondasi material tanpa nilai spiritual, maka ia mungkin akan tampak megah di luar, tapi rapuh di dalam. Apa yang terjadi di Cina hari ini adalah bukti nyata bagaimana manusia bisa kehilangan arah saat hidup hanya berputar di sekitar uang, kekuasaan, dan status sosial. Tuhan dilupakan, bahkan dianggap tidak perlu. Agama dianggap usang, bahkan berbahaya. Dan spiritualitas hanya menjadi cerita masa lalu. Namun seiring waktu, manusia tetap mencari makna, karena ruh tak akan pernah puas hanya dengan materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Quran, Surat Al-Hasyr ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini bukan hanya peringatan untuk umat yang telah melupakan Tuhan, tapi juga penjelasan bahwa ketika manusia menjauh dari Allah, maka ia akan tersesat dari jati dirinya sendiri. Akhirnya, kehampaan, kekosongan batin, dan kegelisahan jiwa menjadi penyakit yang tak bisa disembuhkan dengan uang sebesar apapun. Sebaliknya, Islam menuntun kita untuk menjadikan dunia ini sebagai ladang amal, bukan tujuan akhir. Islam tidak melarang kita mencari uang, membangun karier, atau menjadi orang sukses. Tapi semua itu harus diletakkan di bawah naungan iman, dan bukan menjadikannya sebagai Tuhan baru. Uang adalah hamba, bukan tuan. Dunia adalah alat, bukan arah. Ketika kita salah meletakkan prioritas, maka arah hidup akan menyimpang jauh dari kebenaran. Pelajaran besar dari kondisi masyarakat Cina saat ini adalah pentingnya menjaga iman dalam kehidupan sehari-hari. Kita yang hidup di negara dengan kebebasan beragama seperti Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk tidak menyia-nyiakannya. Kita harus bersyukur masih bisa salat, mendengar azan, membaca Al-Quran, dan belajar agama dengan bebas. Karena di tempat lain, nikmat ini tidak tersedia, atau bahkan harus ditebus dengan nyawa. Maka selagi kita masih diberi waktu, mari kuatkan tauhid kita. Jangan biarkan cinta dunia mengalahkan cinta kita kepada Allah. Jangan biarkan sistem sekular yang menjadikan uang sebagai pusat hidup menggeser posisi Tuhan dalam hati kita. Sebab ketika Tuhan digeser, manusia akan hancur. Bukan karena kekurangan uang, tetapi karena kehilangan arah.